kombinasi lagi dengan, jangankan dengan gram, dengan miligram saja udah jauh sekali, karena ini adalah nanogram. Artinya kalau kita bisa membayangkan, katakanlah sekarang kita perumpamaannya adalah sendok teh, katakanlah ada material, ada teh lah, teh yang udah jadi serbuk, terus kita ambil 1 sendok teh, ketika jadi nano, ketika dirubah menjadi ukuran nano, itu tak terbayangkan betapa banyaknya. Artinya hanya sedikit saja dari 1 sendok itu diambil, manfaatnya bukan 1-2 kali dibandingkan dengan yang 1 sendok itu. Jadi ukurannya kecil, tapi manfaatnya berkali lipat. Kenapa demikian? Karena daya tembusnya berbeda. Pesawat tidak akan bisa sedemikian enteng bisa terbang kalau dindingnya, apa sekarang bicaranya, karena bukan cuma besi, bukan cuma plastik, satu material yang sudah sedemikian rupa dikembangkan, dan seluruh besinya, seluruh plastiknya itu dalam ukuran nano. Kekuatannya sampai hari ini kita ngelihat istimewa, tapi entengnya, ringannya jauh dengan besi, jauh dengan baja yang kita bayangkan. Nah, perumpamaan itu berlaku juga dengan seluruh materi. Ketika kita bicara plaster ada materinya, ada silikonnya, ada materi dalam bentuk padat. Ketika materi-materi padat ini dibuat dalam ukuran nano, diproses dengan teknologi nano, maka kecil, ringan, tipis katakanlah, yang jauh berbeda dengan ukuran miligram atau gram. Nah, ini yang harus kita siasati dari pemanfaatan teknologi. Handphone, kenapa bisa ada handphone? Kenapa dulu handphone besar-besar? Kenapa sekarang bisa kecil? Kenapa kamera juga demikian? Kenapa lensa juga demikian? Semuanya mengikuti teknologi nano atau nanoteknologi. Untuk apa? Untuk mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar dengan materi yang sangat kecil sekali. Demikian juga dengan batu. Coba Bapak Ibu sekalian bisa dibayangkan. Dipilihlah batu germanium oleh One More International untuk dimasukkan ke dalam patch-nya, dimasukkan ke dalam transdermal. Batu germanium itu tidak serta-merta bisa dikombinasikan, bisa disatukan, bisa diolah sedemikian rupa kalau tidak dalam ukuran nano. Seluruhnya ukurannya kecil sekali. Katakanlah 10⁻⁹, ringan sekali, tapi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan yang miligram, yang gram. Itulah teknologi. Ketika seluruh komponen ini dilakukan dengan teknologi yang sama, dengan pendekatan yang sama, maka hasilnya luar biasa. Demikian juga dengan kimia, demikian juga dengan sumbernya. Ginseng, red ginseng dari Korea yang diambil, yang dipilih oleh One More International, kemudian dikembangkan secara nanoteknologi, dikembangkan dengan teknologi gelombang atau wave teknologi, itu menghasilkan manfaat yang berbeda. Ketika kita bicara sebagai nutrisi, nutrisinya pun akan sangat istimewa. Ketika kita berbicara manfaatnya, katakanlah anti kanker, anti peradangannya, berkali-kali lipat. Jadi sangat tidak membuat kita kaget lagi ketika PNG yang mengandung Korean red ginseng nanoteknologi web teknologi dalam beberapa menit, dalam hitungan menit sudah memberikan luar biasa. Saya yakin ada yang lebih berkompeten, makanya mohon maaf hari ini Dr. Kim Toko tidak bisa hadir. Beliau lebih membidangi ke arah sana. Farmakologinya, kimiawinya, itu akan bisa dikuasai beliau, tapi paling tidak kita punya gambaran yang sama. Karena hari ini, malam ini, kita bisa mendapatkan satu gambaran yang lebih lengkap dari transdermal nano wave teknologi yang dikembangkan oleh One More International. Demikian
Pak Taufik mungkin silakan kalau ada yang lebih berkompeten untuk menambahkan, karena ini adalah forum diskusi, siapapun boleh mengisinya, siapapun boleh melengkapi. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Nah, memang nano itu sudah menjadi tren untuk teknologi, termasuk juga di bidang kesehatan, Pak Dokter. Nah, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk, Pak Dokter. Nah, namun pertanyaannya itu terkait dengan kasus kesehatan, Pak Dokter. Ini ada beberapa pertanyaan, tidak membahas tentang transdermalnya, tapi sudah langsung aplikasi dari transdermal itu, Pak Dokter. Silakan. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Tina dari Jakarta. Itu kalau sakit kanker tulang, kemudian sudah kena paru-paru. Artinya sudah metastasis ke paru-paru ya? Ya, kemudian rencana tanggal 16 nanti, 16 Agustus akan amputasi kaki. Amputasi? Ya. Apakah masih mungkin untuk sembuh dengan transdermal one more? Kanker tulangnya berarti di kaki ya? Iya, tapi sudah kena paru-paru, Pak Dokter. Ya, sudah ada metastasis ke paru-paru. Iya. Ya. Langsung saya jawab atau masih ada tambahan informasi? Ini berbeda pertanyaan lagi, Pak Dokter, atau satu-satu? Boleh, tambahkan lagi silakan. Ini Ibu Tia dari Bandar Lampung, itu bertanya terkait dengan penyakit lupus. Sama lupus juga, ingin konfirmasi apakah bisa dibantu dengan produk One More. Oke, siap. Kemudian ada Ibu Ria dari Pontianak. Ini bertanyanya begini, kenapa ada orang yang pakai pertama kali PNG tidak merasakan reaksi apa-apa? Biasanya ada rasa hangat. Hari kedua setelah mandi terasa hangat. Nah, ini ada kasus nggak merasa apa-apa. Itu kira-kira penjelasannya bagaimana, Pak Dokter? Oke, 3 ini dulu ya. Oke, siap Pak Dokter. Baik. Yang pertama adalah kanker. Apalagi kankernya kanker tulang. Bapak, Ibu, teman-teman, kanker itu bisa terjadi dimanapun, tergantung primernya di mana. Jadi ketika kita berbicara di kanker tulang, tulangnya sendiri sudah, sel-sel tulangnya sudah berubah menjadi sel kanker dengan besar, dengan rakus yang berbeda. Itu pasti judul amputasi itu akan keluar. Artinya adalah salah satu yang dipikirkan oleh siapapun pasti akan mengarah ke amputasi. Persoalannya adalah ketika amputasi dilakukan, apakah serta-merta kanker tulang itu selesai? Padahal dari mulai stadium 1, dari mulai stadium awal, kanker itu pasti tidak akan di satu titik. Belum terbaca adanya metastasis, belum terbaca adanya satu penyebaran, tapi kanker pasti akan mencari tempat aman. Sekarang sudah terbukti masuk di paru-paru. Jadi ketika diambil primernya, tulangnya diamputasi, yang paru-paru ini originally dari sel tulang. Kalau originally dari sel tulang, dia tidak akan serta-merta diambil kanker tulangnya, kemudian di paru-paru selesai, tidak. Dan tidak hanya di paru-paru. Di tulang lain, selain tulang kaki, katakanlah, yang terkena, di tulang lain sudah ada. Di tulang belakang juga hal yang sama. Itu juga sudah terkena. Di liver sudah ada. Jadi artinya, ini tidak serta-merta selesai hanya diamputasi. Yang selalu saya ingatkan, atau mungkin nanti Pak Taufik, Pak Julius, Pak Ras, kita juga akan bahas mengenai kanker lagi. Yang perlu diingat adalah bahwa ketika kasus kanker, yang terbaik adalah menghentikan makanan yang disukai oleh sel kanker. Itu yang selalu saya sampaikan. Jadi bukan amputasinya.
amputasi sementara sel kanker di tempat lain masih hidup. Ketika terjadi diamputasi, ketika induknya diambil, maka di tempat lain sebagai anaknya, sebagai metastasisnya, sebagai penyebarannya, ini jauh lebih serius, jauh lebih ngamuk. Sehingga jalan terbaiknya adalah justru menghentikan makanan yang disukai oleh sel kanker. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah produk dari One More International mampu? Seluruh produk, sekali lagi seluruh rangkaian produk ini akan tidak disukai oleh sel kanker. Kalimatnya itu dulu saja. Bisa diterima ya? Seluruh produk dari One More International ini tidak disukai oleh sel kanker. Sel kanker apapun. Kalau tadi saya bicara makanan sel kanker yang tidak disukai, sekarang seluruh produk dari One More International juga tidak disukai oleh sel kanker. Artinya, maka ini akan memberikan perbaikan, akan membantu penyembuhan kanker. Kasus ini pasti berlomba dengan waktu. Kasus ini pasti berpacu dengan waktu. Putusan sekarang menentukan sekali. Ketika masih mundur lagi, atau masih memilih amputasi, maka kita tidak ketemu hari ini. Kita tidak silaturahmi hari ini. Jadi harus diselesaikan. Satu, tidak dikasih makan lagi sel kanker. Yang kedua, segera aplikasikan transdermal dari One More International karena akan memberikan efek anti kanker. Dan anti kankernya tidak hanya berbicara kanker tulang, tidak hanya berbicara di satu titik, berarti anti kanker secara keseluruhan. Demikian juga dengan yang metastasis terhadap paru-paru. Tidak bisa amputasi, tidak bisa yang lain juga mengejar untuk sampai di paru-parunya, mengejar untuk di metastasi yang belum ketahuan. Karena ini akan sangat-sangat berbeda. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah mengenai lupus, autoimun. Kita sudah bahas juga apa itu. Autoimun pun hal yang sama. Makanan adalah yang utama. Ketika saya membicarakan autoimun, salah satu kuncinya adalah kenapa banyak autoimun di kita di dunia itu karena kita menikmati nikmatnya protein yang ada di dalam susu. Dan pilihan kita, pilihan dunia, susunya adalah susu dari hewan. Protein dari hewani, inilah yang menyebabkan lupus. Pertanyaan berikutnya, apakah autoimun akan bisa diterapi dengan produk, sekali lagi, dengan produk dari One More International? Kita tidak perlu berlebihan berbicara iya atau tidak. Tapi ketika kita tahu bahwa protein hewan memberikan kontribusi terhadap terjadinya lupus, terjadinya autoimun, seperti halnya kanker, tolong bayangkan, lupus dengan kanker sama. Sekali lagi, lupus dengan kanker sama. Artinya adalah ada faktor yang akan disukai, ada faktor yang akan menetap, tidak akan sembuh-sembuhnya satu autoimun, dan itu adalah protein hewan. Sel kanker, tidak seharusnya memasukkan lagi protein hewan. Lupus tidak seharusnya lagi memasukkan unsur protein hewan. Pertanyaan berikutnya, apakah produk One More? Yes. Ayo kita sama-sama sekarang gunakan rangkaian produk dari One More untuk mengatasi autoimun, termasuk di dalamnya lupus. Nah, yang ketiga, ini yang menarik, reaksi. Karena ada satu chatting juga mengenai healing crisis, kemudian perbedaannya, apakah sama atau tidak, apakah di transdermal One More International akan mengalami hal yang sama, detox dan lain sebagainya. Healing crisis ini menggambarkan atau berhubungan dengan pertanyaan ketiga, dengan statement ketiga. Ketika digunakan PNG, transdermal dari One More International, ternyata tidak terasa apa-apa. Ini panjang diskusinya, baik dari ukuran, tempat, aplikasi di permukaan kulitnya, kemudian lagi kondisi. Karena ini catatannya masih kosong sekali.
apakah ada sakit atau tidak, pola makannya seperti apa, olahraganya seperti apa, ini jadi catatan penting. Artinya, ketika kandungan yang ada di PNG, ketika material atau ingredient yang ada di kandungannya PNG, baik Korean red ginsengnya, saponinnya, glukosaminnya, iosirpennya maupun germaniumnya, itu bisa memberikan satu yang menimbulkan reaksi atau tidak oleh tubuh seseorang. Ketika yang dikatakan tidak terasa apa-apa, berarti memang belum, bukan tidak, belum memberikan reaksi. Nah, persoalannya itu yang saya katakan. Apakah ukuran, tempat, berapa besar, satu lembar besar, kalau satu lembar, 2 lembar, 3 lembar, atau ukurannya seperti apa? Kita harus ngambil kesimpulan, ketika tidak ada reaksi, berarti memang belum, bukan tidak. Nah, kebalikannya, ketika digunakan pada hari kedua, kok sudah mulai terasa, maka situ sudah mulai. Kebalikannya sekarang, baru ditempelkan dalam ukuran kecil saja, sudah memberikan reaksi yang berlebihan. Ini sesuatu yang bertolak belakang dengan pernyataan tadi. Maka kita harus mengambil kesimpulan, itu ternyata reaktif sekali. Sekali lagi, reaktif. Reaktif berarti reaksinya sedemikian berlebihan, yang seharusnya tidak. Kalau terjadi reaksi yang berlebihan atau reaktif, maka kita harus mengambil kesimpulan banyaknya masalah yang ada di dalam tubuh, banyaknya persoalan kesehatan yang ada di dalam tubuh. Jadi saya tidak menyinggung di sana ini adalah merupakan suatu healing crisis, detox, reaksi balik, tidak ke sana. Kenapa demikian? Karena dari ukuran patch-nya, dari ukuran transdermalnya, itu penelitian demi penelitian sudah dilakukan. Kenapa harus ukurannya kecil? Kenapa harus ukurannya sekian senti? Kenapa PNG lebih besar? Dan seterusnya. Itu sudah melakukan satu penelitian yang tidak 1-2 kali. Pak Taufik, mungkin itu dulu sementara yang saya bisa jawab. Saya serahkan kepada forum. Silakan Pak Taufik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Beliau menanyakan bagaimana untuk TB paru Pak Dokter yang sudah residen. Ulangi Pak Taufik, saya tidak nangkep. TB paru. Oh TBC ya? Ya. TBC paru. Ya. Itu pakai produk One More yang mana? Kemudian Pak Tenri dari Makassar. Nah, ini beliau masih menggunakan istilah koyo ini Pak Dokter. Nah, beliau menanyakan apakah benar ion perak dalam koyo Turki itu bisa menolak energi negatif. Begitu Pak Dokter. Mungkin dari guna-guna kali Pak Dokter ya. Saya tidak tahu maksudnya ini. Mungkin Pak Dokter lebih paham. Kemudian pertanyaan berikutnya dari apoteker Ibu Lela ini Kabupaten Pangandaran. Itu menanyakan bagaimana menangani efek samping kalau alergi kulit ketika terapi dengan produk One More. Khususnya ini PNG dan kolagen patch. Kemudian ini ada Iping Jaya dari Cirebon. Itu menanyakan kalau kencing manis Pak Dokter. Kencing batu. Kencing batu, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Kemudian ini ada Aira Ana Pontianak. Apakah bisa PNG diterapkan untuk anak usia 2 tahun? Belum bisa berjalan, usia 2 tahun belum bisa berjalan ini Pak Dokter. Kemudian ini Pak Maman dari Kuningan menanyakan bahwa kalau transdermal yang biasa, yang konvensional itu masih kimiawi dan mengandung efek samping. Nah, apakah transdermal One More itu masih ada efek sampingnya? Gitu, Pak Dokter. Ini diborong Pak Dokter. Perbedaannya ya, perbedaan efek samping atau apa? Ya, kalau dibandingkan transdermal yang biasa, yang itu mengandung zat kimia, itu kan pasti ada efek sampingnya. Nah, kalau yang punya kita, yang One More, saya bisa jawab. Siap. Satu-satu ya. Siap Pak Dokter. Yang pertama mengenai TB.
atau infeksi paru-paru. Tadi udah disinggung juga, kebetulan dipertanyakan mengenai ion perak. Perak atau ion perak itu bertindak atau bisa bertindak sebagai antibiotik. Jadi dari dulu, dari produksi farmasi itu menggunakan ion perak, menggunakan perak bisa diaplikasikan pada berbagai kasus dengan infeksi. Salah satunya adalah dalam bentuk salep. Salah satu bentuknya adalah krim, isinya adalah perak, isinya adalah ion perak. Diaplikasikan pada serangkaian kasus-kasus dengan luka bakar yang luar biasa. Jadi ion perak di dunia medis, perak di dunia medis itu sudah sedemikian familiar. Artinya sudah ada aplikasi, tapi aplikasi itu masih terbatas. Aplikasi itu selalu belum sampai mengarah ke PET, belum sampai mengarah ke transdermal. Kemudian balik lagi ke arah koyo, tadi disebutkan efek sampingnya. Saya ingin menyatukan jadi satu. Kimia bukan berarti transdermal yang isinya kimia itu berarti berorientasi dengan dosis, berorientasi dengan efek samping, itu paralel. Melalui masuk apapun, melalui oral, melalui suntikan, melalui transdermal, kalau kimia berbicaranya selalu didampingi dengan efek samping. Seluruh obat. Itulah kenapa dunia industri farmasi harus ada departemen yang memonitor efek sampingnya. Mau obatnya dalam bentuk tablet, kapsul, pil, suntikan, salep, kemudian transdermal, yang sama nih sekarang ada transdermal juga, tapi kimia. Itu wajib mutlak harus ditinjau satu persatu efek sampingnya. Harus dilaporkan efek sampingnya ketika dapat informasi dari pasien atau pengguna. Jadi tidak bisa terlepas. Berbeda lagi dengan koyo yang kalau memang disebutkannya sebagai koyo saja, isinya adalah kapsensin, berasal dari cabai. Makanya panas atau metilsalisilat yang terbatas kan, dan indikasinya hanya untuk sakit dan pegel linu, tidak lebih, dan itu di satu titik, tidak akan bisa menyebar ke seluruh tubuh, hanya di satu titik. Ketika yang sakit jadi punggungnya, ya tempelkan di sana. Itu berbicara di transdermal konvensional. Indikasinya tidak akan menyangkut ke TB, tidak akan menyangkut ke batu ginjal, tidak akan menyangkut ke lupus, tidak akan bisa menyentuh ke sana, dan tidak akan mungkin tertuliskan seperti itu. Perhatikan semua, saya tidak akan menyebut produknya, tapi kalau di presentasi offline di Palembang, besok tanggal 16 saya di Lampung, atau di Bogor kemarin saya menyampaikan, silakan, karena itu pasti akan bisa ada gambaran, atau teman-teman bisa mengamati mereknya apapun pasti terbatas indikasi untuk sakit pegal linu, tidak lebih dari sana, bahkan ke kimianya, metilsalisilatnya, merek lain sudah ada juga, itu terbatas ke sana. Demikian juga dengan yang dituliskan resep oleh dokter. Hormonalnya, fentanyl sebagai analgesiknya, terus kemudian nikotin untuk menggantikan orang mengkonsumsi nikotin secara transdermal, itu seluruhnya disertai dengan efek samping, didampingi dengan efek samping karena kimia. Ukurannya miligram. Sekali lagi, ukurannya miligram, tidak berbicara nano. Batch-nya tidak seperti yang registernya tidak seperti yang kita lihat atau kita perhatikan untuk nano wave teknologi hormon internasional. Nah, sekarang menyangkut lagi, apakah bisa sembuh dengan TB? TB itu atau TBC itu bukan satu infeksi yang stop seperti orang kena demam setelah itu selesai. Tidak, dia panjang ceritanya, sehingga pengobatannya panjang. Harus pengobatan sekian bulan. Kenapa demikian? Karena tidak bisa serta-merta kalah.
Tapi ketika menggunakan produk, pertanyaan tadi apa saja produknya, ini selalu pertanyaan, apa saja produknya dari One. Bapak Ibu sekalian selalu mengingatkan, satu dengan lain produk akan melengkapi. Sederhana sekarang, apakah pada pasien TB ini tidak kekurangan vitamin? Pasti. Apakah tidak diperlukan dekamin? Pasti. Apakah tidak diperlukan PNG, omevia? Paling tidak PNG, omevia, melatonin. Apakah orang yang dengan TB ini tidak ada gangguan tidur? Pasti ada gangguan. Pasti ada penurunan hormonal. Kenapa? Karena paru-parunya jelek. Paru-parunya jelek berarti oksigennya jelek, seluruh tubuhnya juga jelek. Nah, ini yang pertanyaan yang sulit buat saya. Apakah ion perak akan mengusir energi negatif? Nanti ditanyakan sama yang lain ya. Kalau saya berbicara di ion perak di sini adalah ion perak yang memberikan nilai untuk penyembuhan di berbagai kondisi. Karena perak itu sangat luar biasa. Perak tidak disukai oleh sel kanker. Sekali lagi, perak tidak disukai oleh sel kanker. Ketika PNG itu nempel, ketika PNG itu diaplikasikan transdermalnya, maka akan berbeda. Ya. Kemudian bagaimana dengan usia 2 tahun? Silakan. Tapi tolong dilihat keperluannya apa. Kalau anak 2 tahun ini belum bisa melangkahkan kaki, tolong diuji dulu, tolong datangkan dulu dokter ahli anak tumbuh kembangnya. Ada apa dengan yang bersangkutan? Apakah kurang fisioterapinya? Apakah kurang okupasinya? Jadi tidak serta-merta dengan produk. Karena tergantung keperluannya. Sekali lagi, tergantung keperluannya. Harus betul-betul ditinjau dulu. Tapi ketika sekarang apa yang diperlukan, maka silakan manfaatkan produk yang ada di One More International. Tapi tolong hati-hatinya adalah pertimbangannya ke sana. Lihat dulu kasusnya. Dan dokter tumbuh kembang akan memberikan satu rekomendasi. Apa yang mesti dilakukan oleh pasien dengan usia 2 tahun dan belum bisa melangkahkan kaki. Dan belum tentu negatif, belum tentu jelek. Ada yang kadang-kadang memang tumbuh kembangnya ada kesulitan, tapi sempurna, tidak ada masalah. Nah, terakhir kita berbicara di batu ginjal, kencing batu, berarti batu ginjal. Ini sudah dibahas yang lalu. Batu ginjal berasal daripada asam urat. Asam urat yang mengkristal di saluran-saluran yang ada di dalam ginjal. Jadi bagaimana jalan terbaiknya? Harus betul-betul stop total. Sekali lagi, makanya kalimat saya selalu stop total. Stop total bahan baku yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan asam urat. Itu yang pertama. Lalu produknya apa? Saya tidak akan bisa menguraikan lagi karena produknya silakan. Gunakan produk untuk memperbaiki seluruh sistem dalam tubuh kita. PNG-nya, melatonin untuk memberikan melatoninnya, omevia untuk memberikan koenzim Q10-nya, memberikan asam omega 3-nya dan seterusnya dan seterusnya. Manfaatkan produk. Makin banyak kombinasi, makin mempercepat perbaikan. Tapi syaratnya penyebabnya harus di stop. Balik lagi berarti terakhir, bagaimana dengan alergi kulit? Alergi atau hiperreaktif dari seseorang itu akan selalu terjadi kepada hal-hal yang betul-betul menjadi penyebab alerginya. Jadi karakteristiknya adalah alergi terhadap A, alergi terhadap B, atau alergi terhadap serangkaian. Nah, seluruh produk yang akan diaplikasikan melalui permukaan kulit itu saya selalu mengatakan berulang kali dilakukan uji alergi atau skin test. Skin test terhadap alerginya itu pasti dilakukan berulang-ulang. Artinya berusaha seluruh materinya untuk tidak menimbulkan alergi. Itu harus dipikirkan. Salep, ointment, krim, selalu dengan pengujian yang sama. Demikian juga dengan transdermal dari One More International. Pasti diuji berulang-ulang untuk menghindari terjadinya reaksi alergi. Persoalannya kalau orang itu mengalami alergi. Nah, saya tidak ingin melihat ke sini sebagai alergi.
Tapi ini adalah sebagai sign, sebagai tanda. Kalau tadi berbicara efek samping, maka sekarang bicara alergi itu sama. Ketika seseorang menimbulkan suatu reaksi dalam alergi, maka harus menjadi tanda bahwa banyak sekali persoalan kesehatan di orang tersebut. Ini catatan penting. Nah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana mengatasinya, saya selalu mengingatkan, gunakan dengan ukuran terkecil. Selalu awali dengan ukuran kecil. Sehingga memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk melakukan adaptasi. Sehingga bisa beradaptasi, sehingga bisa memberikan kesempatan. Kalau ada hiperreaksi, tidak terlalu berlebihan. Kalau terjadi sesuatu, tidak berlebihan. Ini yang harus kita camkan baik-baik. Jadi jangan serta-merta ini adalah alergi. Padahal ternyata memang sangat bermasalah tubuhnya. Memang sangat bermasalah sekali. Demikian yang bisa disampaikan Pak Taufik, saya kembalikan. Mengenai alergi sudah, batuk ginjal sudah, usia 2 tahun sudah, koyo perbandingannya, kemudian TB dan ion perak dengan MSC negatif. Semua sudah lewat. Silakan Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Terima kasih Pak Dokter. Ini pertanyaannya luar biasa, membeludak Pak Dokter. Kita harus cepat-cepat ini Pak Dokter, karena semuanya kelihatannya urgen untuk dijawab. Ini pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak Dokter Nur Komara Depok. Itu ada titipan pertanyaan Pak Dokter, apakah anak usia 6 tahun dengan latar belakang tidak bisa mendengar atau dalam hal ini menggunakan alat bantu dengar, kemudian juga ada keterlambatan bicara bawaan dari lahir prematur. Nah, pertanyaannya adalah jika menggunakan produk One More, apakah dapat normal kembali atau minimal mendekati normal, gitu ya, Pak Dokter. Kemudian yang pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Eva dari Madura nih ya. Apakah ada dosis tertentu untuk anak di bawah usia 12 tahun? Maksudnya kalau pakai produk One More, apakah ada dosis khusus untuk anak di bawah usia 12 tahun? Kemudian ada Ibu Uti atau Mbak Uti ini dari Jambi menanyakan, waduh ini luar biasa Pak Dokter. Ini Pak Dokter mau jawab serius nih Pak Dokter. Aduh, ini pertanyaannya luar biasa nih. Mau bertanya apakah orang buta bisa disembuhkan dengan obat transdermal? Kemudian nomor 13, pertanyaan 13 ini dari Surini DKI Jakarta. Apakah PNG bisa untuk demam anak balita? Nah, kemudian ini yang nomor 14 ini kita cermati Pak Dokter, beliau menulis dengan huruf besar. Ini Pak Hilman dari Bandung. Saya kena penyakit langka, yaitu Kimura disease inflamasi. Kimura apa itu? Tolong diulangi lagi. Kimura disease, Pak Dokter. Kimura. Okay. Kimura disease, inflamasinya di area leher dan kepala. Benjolan di leher, pipi, bengkak. Kemudian pertanyaannya adalah titik mana yang harus ditempel dan apa saja jenis yang ditempel. Begitu. Kemudian ini nomor 15, ini Pak Mansur dari Bogor. Beliau menanyakan istilah ini Pak Dokter. Kalau obat-obatan itu ada istilah efek samping. Kemudian kalau oral ada istilah healing crisis. Nah, kalau transdermal apakah ada istilah khusus? Apakah ada istilah efek sampingnya atau healing crisisnya? Itu yang terakhir ya, yang terakhir mengenai efek samping atau healing crisis. Ya, kalau di transdermal kira-kira istilahnya apa yang sesuai begitu Pak? Satu lagi ya Pak Dokter bisa. Siap. Ini dari Ibu Yusraini Pasar Ibu dari Sibolga. Beliau bertanya terkait dengan pasien yang sakit tiroid. Tiroid, oke. Ya, vitamin apa yang cocok dan dipasangkan di mana, Pak Dokter?
Baik, baik. Oke, Pak Dokter. Siap. Ini luar biasa pertanyaannya, diborong. Diborong sampai sekian pertanyaan. Ini sudah Saya ingin angka 800 lebih nih Pak Dokter. 810. 810. Iya. Saya ingin menyorot justru yang paling istimewa adalah pertanyaan Kimura, Kimura disease. Penyakit Kimura ini adalah penyakit inflamasi atau peradangan. Dan yang terkena adalah sistem limfatik atau kelenjar limfe. Jadi di sini tertulis adanya benjolan di leher. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas, atau dari waktu yang awal kita pernah membahas mengenai sistem imun kita, termasuk adalah sistem kelenjar getah bening. Jadi Kimura disease ini adalah infeksi atau peradangan yang tidak selesai-selesai, disebut sebagai inflamasi kronis, tapi berlangsung atau yang terkena adalah kelenjar limfenya. Maka terjadilah benjolan. Kelenjar limfe itu ada di belakang kita, hampir seluruh tubuh kita ada. Di ketiak kita, di selangkangan kita, seluruhnya ada. Di usus kita dan lain sebagainya selalu disertai dengan kelenjar. Usus buntu adalah kelenjar limfe. Amandel kita adalah kelenjar limfe. Nah, kasus ini tidak akan pernah selesai dengan terapi yang dilakukan sampai hari ini. Jadi saya sangat bersyukur ada pertanyaan ini. Karena ini yang diperlukan adalah antiinflamasi. Dan antiinflamasinya bukan bicara lagi steroid, bukan bicaranya obat. Harus antiinflamasi dari alami dan bisa dinikmati seterusnya. Artinya seterusnya tuh sehari berlangsung, 2 hari berlangsung, 3 hari berlangsung, tidak stop-stop. Tidak ada obat yang bisa melakukan itu. Obat itu 3 kali 1, jadi berhenti lagi, ngasih lagi, berhenti lagi. Tidak akan pernah dalam bentuk 24 jam. Mau diinfus 24 jam akan beda ceritanya. Diinfusnya pun dengan resiko yang tadi ditanyakan Pak Mansur, efek samping. Pasti akan menimbulkan efek samping kalau kimia. Tapi kalau natural, antiinflamasinya berasal dari jahe, antiinflamasinya berasal dari ginseng, antiinflamasinya berasal dari buah, antiinflamasinya berasal dari alami. Dan terus-terusan sekali lagi. Ketika diaplikasikan hari ini untuk 2 hari, untuk 3 hari, besok diaplikasikan lagi 2-3 hari, besok lagi berikutnya, tidak pernah berhenti dengan antiinflamasi. Maka selesai tugas kita untuk menyelesaikan Kimura disease. Bisa diterima ya, perbedaan dengan transderma. Karena akan terus-terusan 24 jam, beberapa kali 24 jam tuh akan dilakukan terus. Karena aplikasinya diteruskan sampai betul-betul tidak terasa lagi. Saya masih ingat ketika saya ada presentasi di Sukabumi dengan Pak Pras, Pak Rudi pada saat itu. Di sini satu limfadenopati atau pembesaran kelenjar getah bening di leher yang sedemikian rupa dan dengan rasa ketakutan yang tinggi, kemudian diaplikasikanlah transdermal dari One More International. Dan hasilnya 10 menit. Sekali lagi, hasilnya 10 menit sudah memberikan satu reaksi yang luar biasa dan lebih tenang, tidak tegang, bahkan benjolannya juga berkurang. Itu yang pernah diceritakan hasil dari apa yang kita diskusikan sekarang. Nah, ini jadi catatan penting buat kita. Sekali lagi, catatan penting dan sangat penting buat kita sama-sama. Mudah-mudahan jadi istimewa. Saya akan nyambung ke efek samping. Kimia tadi sudah jelaskan pasti ada efek samping paralel. Setiap obat kimia pasti paralel, baik kimia disuntik maupun kimia diminum dan seterusnya. Nah, kemudian herbal atau yang dikonsumsi lagi sering di kalimatnya keluar adalah healing crisis. Adanya satu kondisi reaksi dari tubuh kita dengan adanya konsumsi berbagai ekstrak. Lalu bagaimana dengan yang transdermal? Ingat ya, ekstrak ini ukurannya miligram, ukurannya bahkan gram ukurannya, bukan miligram lagi. Sangat beda, sekali lagi akan sangat beda ketika kita berbicara nano.
Artinya, mau disebutkan itu adalah sebagai efek samping, mau itu disebutkan sebagai killing crisis, tapi jauh sekali perbedaan. Makanya saya katakan, ketika kita mengaplikasikan transdermal, saya tidak akan bicara efek samping. Saya tidak akan bicara healing crisis. Yang saya tekankan adalah transdermal dengan kandungannya, baik bersifat sebagai nutrisi maupun manfaat untuk membantu penyembuhan, itu sedang bekerja. Kasih kesempatan tubuh kita beradaptasi. Sekali lagi, kasih kesempatan tubuh kita untuk beradaptasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tolong awali dengan ukuran kecil. Karena kita tidak bicara dosis. Kalau bicara dosis itu pasti kimia. Kalau bicara dosis itu berarti sangat dekat sekali, nempel sekali dengan bicaranya efek samping. Akan beda sekali. Bicaranya efek samping karena besar, karena miligram. Tapi ketika bicara transdermal, efek samping healing di sini, saya tidak akan pernah menyebut. Bahkan tadi sudah disinggung mengenai alergi pun saya tidak akan menyebutkan itu sebagai alergi. Tapi sebagai tanda ketika masuk nutrisi, ketika masuk manfaat dalam ukuran nano dengan high tech, dengan teknologi tinggi, maka tubuh akan memberikan reaksi. Tubuh akan memberikan reaksi. Dan reaksi itu kita harus nilai sebagai gambaran atau refleksi kondisi tubuh orang itu. Makin banyak permasalahan kesehatannya, makin luar biasa reaksinya. Tolong menjadi bahan pertimbangan. Jadi saya bisa menjawab baik efek samping healing crisis, kemudian Kimura disease. Sudah terjawab atau sudah bisa ada jawaban paling tidak. Silakan yang mau menambahkan silakan. Apakah boleh diberikan pada anak demam balita? Tidak ada larangan. Apakah teh tidak boleh pada seorang balita? Apakah jahe tidak boleh kepada seorang balita? Gak ada larangan sama sekali. Dan ketika berbicara yang lebih serius lagi, katakanlah kita bicara ginsengnya, apakah ginseng tidak boleh pada umur 6 tahun, balita, dosis untuk anak kurang dari 2 tahun? Ini bukan obat. Ini teh, ini jahe, ini buah, ini ginseng, ini semuanya alami, bahkan vitaminnya pun berasal dari sayur dan buah. Apakah tidak boleh sekarang pertimbangannya? Maka jawabannya adalah ketika anak kecil kita demam, berikan. Tapi ukurannya tolong jangan besar-besar. Awali dengan kecil, potong yang kecil-kecil dulu. Sekarang mau bicara produknya apa, saya tidak akan menyebutkan produknya. Karena bukan indikasi. Jadi ini kalau udah bicara kayak gini, bicara dosis, bicara bisa atau tidak, ini selalu indikasi. Demam itu kalau di kimia maka dikasihkan obat anti demam. Pertanyaannya sederhana, apakah PNG anti demam? Slim style anti demam? Tidak ada hubungannya dengan untuk A, untuk B, untuk C. Produk yang ada di dalam PNG tidak disebutkan sebagai anti tiroid. Jadi pendekatan yang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, pendekatan yang berbeda. Karena pendekatannya tidak ke sana. Kemudian yang tidak mendengar pakai alat bantu dengar, speech delay, dan prematur. Bapak-Ibu sekalian, nanti dibicaranya ajaib lagi. Karena pernah kita mendengar koyo ajaib. Nanti karena ajaib ya semua bisa dipukul ratakan. Tidak. Ketika berbicara dia tidak bisa mendengar atau tidak, karena ini adalah buta nih, apakah orang buta bisa disembuhkan? Maka balikan lagi ke dokter ahlinya. THT menunjukkan apa di kelainan anak yang tidak bisa mendengar atau kurang mendengar? Dokter mata menilai apa? Kalau itu sudah permanen, tidak bisa lagi ditambahkan, maka manfaat yang ada di produk Manmor itu akan membantu yang maksimum mungkin bisa dibantu.
Tidak serta-merta sekarang orang buta terus kemudian ditempelkan, apalagi ditempelkan yang aneh-aneh. Nggak bisa seperti itu jawabannya. Tapi ketika ada kemungkinan, ternyata buta ini masih tidak permanen, ada kesempatan. Nah, peran produk itu bisa dipertimbangkan. Artinya adalah akan memperbaiki struktur persarapannya, akan memperbaiki peredaran darahnya, lalu evaluasi lagi apakah bisa atau tidak. Demikian juga dengan anak yang dengan speech delay-nya ada gangguan pendengaran sehingga pakai alat bantu dengar. Ini pun sama. Kalau ada kemungkinan, masih ada sekian kesempatan. Bapak Ibu sekalian, atau contohnya gini lah. Ketika kita bicara ketika kita bicara cuci darah, itu seolah-olah udah gagal ginjal. Seolah-olah ginjal itu sudah tidak bisa dipakai. Dan kita sepakat pada saat bicara itu ada kemungkinan untuk tidak cuci darah lagi. Tadinya cuci darah 3 kali menjadi 2 kali, 2 kali menjadi 1 kali, 1 kali menjadi kurang. Demikian juga dengan kasus yang sama. Dipertanyakan lagi dosis untuk anak di bawah 2 tahun. Ini bukan dosis, ini bukan kimia. Buah anak kita 2 tahun sudah diberikan pisang. Apakah harus ada pisang sekian dibicara dosis? Tidak ukurannya. Bukan bicara dosis karena makanan. Kalau kita menempatkan produk-produk Panmor ini sebagai nutrisi, sebagai makanan, maka tidak ada kecualian karena tidak bicara dosis. Tapi saya akan selalu mengingatkan, gunakan ukuran terkecil atau dikecilkan, dipotong, berikan. Yuk kita lihat sama-sama, baik pada anak dengan gangguan pendengaran, orang buta yang ini juga sama, gunakan bertahap dan evaluasi lagi ke dokter yang ahli kebutaan, dokter mata lagi. Nanti yang 6 tahun karena speech delay-nya, karena ada gangguan pendengaran, balik lagi ke dokter pertumbuhannya, balik lagi ke dokter tumbuh kembang. Jadi seimbang penyampaiannya, karena kita tidak bicara obat, tidak bicara yang lain. Demikian juga dengan sakit tiroid. Ini berarti kelainan hormon. Tiroid adalah bagian hormon. Padahal kita sudah menyediakan ada melatonin plus. Kita sudah menyediakan adanya omega hormonal. Dan kita berharap dengan aplikasi itu, maka melatonin plus hormon, omega hormon, kombinasikan dengan yang lain sesuai untuk mendapatkan hasil yang optimal. Mungkin itu Baik, Pak Dokter, terima kasih banyak penjelasannya. Malam ini Masya Allah luar biasa pertanyaannya Pak Dokter. Ini kita sampai pagi. Amin. Sampai pagi ya Pak Dokter ya. Peserta 813 orang, 812. Iya, oke. Orang. Ini ada pertanyaan dari Ungaran ini, Pak Dokter. Dari Dokter Yudi, Ungaran. Dokter Yudi THT, betul. Beliau bertanya, siap, untuk kebutuhan pengobatan diabetes, kemudian hipertensi, dan lupus. Bagaimana pengaturan dosis obat produk One More NanoWave yang dibutuhkan agar optimal sesuai dengan kebutuhan? Dosis awal berapa, dosis lanjutan apakah berbeda? Sehubungan dengan penyerapan obat tersebut ke sasaran target penyakit. Kemudian berikutnya itu ada dari Sinta dari Bogor, bertanya tentang psoriasis, Pak Dokter. Psoriasis produk sama apa? Ya, psoriasis. Kemudian ini ada Raitan Siregar dari Medan. Itu punya keluarga baru 2 hari lalu cek ke rumah sakit, didiagnosa kanker hati dengan ukuran yang sudah lebar dan dari penjelasan dokternya tidak bisa dioperasi lagi. Produk apa yang bisa untuk penyembuhannya, Dok? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Kemudian ini ada dari Cibubur, Ibu Dita. Beliau bertanya, kalau buta warna, apakah bisa menggunakan PNG?
Oke. Kemudian ini ada lagi dari Ahmad Lubuk Linggau, itu ibu saya sakit stroke ringan. Sudah sering terapi dan belum juga ada perubahan. Mohon masukannya Pak Dokter. Insya Allah mau belajar banyak tentang produk One More ini. Semoga menjadi perantara Allah supaya keluarga saya bisa sembuh. Maksudnya ingin pakai produk One More Pak Dokter ini. Kelihatannya seperti itu. Satu lagi nih Pak Dokter, ada dari Woro Astuti, Palembang. Itu tentang skoliosis. Skoliosis ya, betul Pak Dokter? Ya, skoliosis. Ketahuan Agustus 2020, anak usia 17 tahun. Kemudian ini ada lagi terakhir. Skoliosisnya ketahuan umur berapa? 17 tahun. Sekarang umur 17 tahun, ketahuannya kapan? Nggak tahu. Nggak ada informasi. Nggak ada informasi. Okay. Siap. Tidak ada informasi. Kemudian ini ibu atau bapak ini, Atia Gobel dari Manado. Itu tante saya sudah kena stroke 7 tahun, lidah sudah terjulur keluar. Oke. Apakah bisa sembuh dengan PNG atau harus produk lengkap? Mungkin itu dulu Pak Dokter. Baik. Terima kasih Pak Taufik. Mudah-mudahan ini jadi sesuatu yang akan melengkapi kita semua. Dari mulai diabetes, kemudian hipertensi, lupus, psoriasis, hepatoma, buta warna, stroke ringan, skoliosis, dan stroke yang sudah 7 tahun. Nah, saya ingin merangkum secara keseluruhan. Yang pertama yang saya sorot Dr. Yudi di Ungaran, THT. Ketika asumsinya masih dosis, maka kita tidak akan ketemu. Karena dosis itu pasti obat. Ya, saya lebih mempermudah supaya jadi bahan pertimbangan lebih mudah. Apapun kondisinya, sekali lagi apapun kondisinya, karena realitas yang terjadi pada tubuh seseorang dengan hipertensi, dengan lupus atau autoimunnya, dengan diabetesnya, ini sama nih, psoriasisnya juga kita tidak tahu psoriasis. Lakukan dengan cara bertangga, gak usah buru-buru. Jadi baik diabetes, hipertensi maupun lupus, gunakan ukuran terkecil atau dikecilkan, dipotong. Sekali lagi, artinya apa? Supaya kita bisa melihat tangga demi tangga. Kita tahu dosis hipertensi satu orang dengan orang lain ketika bicara obat, itu tidak sama. Ketika diabetes hal yang sama. Mungkin yang satu perlu 1 mg, tapi yang lain perlu 2 mg, perlu 3 mg, perlu 4 mg ketika kita memberikan salah satu obat oral anti diabetes. Demikian juga dengan hipertensi. Karena dosis. Dan satu orang berbeda. Nah, kalau ini kita aplikasikan, kalau kita menggunakan transdermal nanoteknologi dengan lembar per lembar, patch per patch, maka saya minta bertangga. Saya minta lakukan secara bertahap. Gunakan ukuran, bila perlu bukan ukuran terkecil ya, bila perlu dikecilkan dulu. Kalau satu lembarnya besar bagi 4. 4 masih besar bagi 8. 8 masih besar bagi 16. Kenapa demikian? Karena satu persatu berbeda. Dan ketika aplikasikan transdermal, bukan obat diabetes, bukan obat hipertensi, bukan obat lupus, bukan obat psoriasis, bukan obat kanker. Karena bukan obat. Tapi manfaat yang ada di kandungannya, ternyata, mau bicara apa sekarang? Katakanlah kita bicara diabetes. Ternyata omega 3 yang ada di Omevia itu mampu menurunkan kadar gula darah. Artinya ada manfaat di sana. Ketika bicara koenzim Q10 yang ada di Omevia juga mampu memperbaiki kadar gula darah, menurunkan tekanan darah, mengatasi serangan-serangan inflamasi dan seterusnya. Artinya secara satu persatu saja sudah memberikan hasil, sudah memberikan manfaat. Kalau ini sudah memberikan manfaat dan kemudian manfaat itu dikemas dalam bentuk transdermal, maka kita
harus penuh keyakinan. Diabetesnya, hipertensinya, lupusnya, psoriasisnya, lupus dan psoriasis masuk dalam kategori autoimunnya, itu satu persatu akan bisa selesaikan dan bertahap. Ketika berbicara dengan buta warna, berarti kalau ada kelainan pigmen, ada kelainan struktur yang ada di dalam matanya, terutama di dalam retina dan seterusnya, dokter mata yang akan lebih tajam ke sana. Balik lagi melihat lagi, ada nggak kemungkinan ketika ini diaplikasikan transdermal, ayo kita lihat lagi. Ada perbaikan tidak dengan buta warna? Karena ini buta warna saja tidak serta-merta. Tidak. Saya tidak pernah mendengar buta warna sejak lahir. Tapi karena peran gadget, peran PlayStation, sinar yang masuk ke dalam, sehingga menyebabkan kelainan. Demikian juga kita dengan berangkat dengan stroke ringan. Dokter medis menyatakan ini stroke ringan. Dan seolah-olah yang bermasalah hanya pembuluh darah di dalam otak kita dengan adanya sumbatan, tidak berdarah-darah, tidak stroke hemorrhagic. Tapi saya tidak setuju dengan statement stroke ringan. Karena yang dinilai di sini. Apakah jantungnya tidak ada sumbatan? Apakah ginjalnya belum bermasalah? Apakah livernya belum bermasalah? Apakah organ reproduksinya tidak bermasalah? Kita tidak pantau ke sana, kita tidak nilai ke sana. Nah, balik lagi, seluruh rangkaian produk dari OneMore bukan anti stroke, bukan pengencer darah, bukan anti kolesterol, bukan anti hipertensi, yang berbeda pendekatannya. Sehingga ini yang mengantarkan kita harus berpikir berbeda ketika transdermal OneMore internasional. Ketika kita memanfaatkan jahe saja, nggak usah jauh-jauh dulu jahe. Jahe ternyata sehat, jahe ternyata dan seterusnya. Banyak cerita mengenai itu jahe yang mungkin dikonsumsinya secara diminum, yang mungkin konsumsinya dengan nama jamu. Ketika jahe ini diberangkatkan ke satu pabrik yang akan memproduksi produk OneMore internasional, high tech, nano partikelnya, jahenya partikelnya nano, menggunakan gelombang teknologinya, menggunakan ion, menggunakan seperti yang tadi saya cerita. Maka jahe yang tadi bicarakan sederhana itu akan berbeda ketika diaplikasikan ke seluruh kasus ini. Baik untuk diabetesnya, untuk hipertensinya, untuk lupusnya, untuk seluruh rangkaian yang dipertanyakan. Apalagi ke stroke yang sudah 5 tahun dengan lidah yang sudah terjulur, ini akan beda. Karena bukan jahe yang kita ceritakan tadi. Demikian juga dengan ginsengnya. Demikian juga dengan omega 3-nya. Omega 3, mana pernah telinga kita tidak pernah mendengar omega 3. Koenzim Q10 atau CoQ10, semua orang pernah dengar CoQ10. Dan hampir rata-rata adalah konsumsi. Ini konsumsi saja omega 3 dan CoQ10 itu sudah mendapatkan hasil. Bagaimana kalau ditempatkan, diberangkatkan ke pabrik yang sama, digunakan teknologi yang sama, nano web teknologi, chemicalnya diperbaiki, partikelnya nano, maka seluruh kesulitan termasuk yang stroke 7 tahun ini juga akan mendapatkan hasil. Kita harus punya keyakinan ke sana. Nah, jangan pernah berpikir obat. Coba pikirkan baik-baik. Ketika bicara demam saja, seorang ibu, orang tua pasti berharap anaknya segera turun demamnya, segera tidak panas lagi. Oke? Ada orang lagi kena sakit gigi. Semua orang yang sakit gigi berharap buru-buru tidak boleh ada rasa sakit lagi. Kenapa demikian? Karena instan, karena anti sakit diberikan morfin katakanlah. Bila perlu saya minum morfin atau psikotropika untuk apa? Untuk mengatasi. Nah, kita lupa semua bahwa di komponen-komponen yang ada di produknya OneMore juga mempunyai efek analgetik, mempunyai efek anti-inflamasi, anti peradangan. Nah, kalau itu diaplikasikan,
dan produsennya sudah mengutak-ngatik dengan teknologi yang istimewa, maka seharusnya kita penuh keyakinan dan kita tidak akan ragu lagi. Jadi Prof. Frederick misalkan menjelaskan, kok tiba-tiba orang yang stroke yang sedemikian rupa bisa membaik secepat itu? Itu karena high tech, itu karena teknologi, itu karena transderma dari One More International, bukan transderma yang lain. Jadi Dr. Yudi di Ungaran, diabetes, hipertensi, lupus, dosisnya berapa? Demikian juga dengan pilihan produk. Makin banyak kita mengkombinasikan produk yang ada di One More International, PNG-nya, omega-nya, melatonin plus-nya, B12-nya, dekaminnya, bahkan ke sorni kolagen dan sorni antimas serta gentleman night dan ladies night-nya, itu akan jauh lebih dahsyat. Demikian juga dengan kasus lupus, psoriasis yang sama, hepatoma, kanker, tadi saya sudah cerita kanker tulang, berarti hepatoma adalah kanker liver. Pendekatannya sama. Stop total makanan berbasis hewan, jangan kasih makan lagi. Berikan produk One More yang tidak disukai oleh sel kanker hati. Makin banyak dia tidak diberikan makanan, makin mudah untuk membunuh sel kankernya. Makin banyak diberikan produk yang ada di One More International yang tidak disukai oleh sel kanker hati, makin cepat selesai tugas kita. Mudah-mudahan bisa menjawab soal. Nah, yang terakhir mungkin skoliosis karena ini berbeda. Skoliosis ketika sudah terjadi apalagi sampai 17 tahun, mau tidak mau, penempatan tulangnya, tulang belakangnya harus betul-betul dibenahi. Itu yang pertama. Jadi ada teknik tersendiri. Silahkan, saya tidak ingin mencampuri ke sana. Fisioterapi, judulnya apapun saya tidak akan pernah singgung. Tapi produk One More International akan membantu membuat satu ketenangan, relaksasi, inflamasinya dikurangi, rasa sakitnya dikurangi, maka akan paralel. Jadi kombinasi perbaikan struktur dan simptomatik yang bisa didapatkan untuk bisa membantu penyelesaian skoliosis. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada Pak Taufik. Monggo. Terima kasih Pak Dokter. Aduh, luar biasa sekali antusiasnya, dan mudah-mudahan untuk pertemuan dokter talk berikutnya bisa kita bantu jawab ya Pak Dokter ya. Amin, amin, amin. Saat ini durasinya sudah lebih dari 20 menit, 2 jam, mohon maaf. Nah, ini tetapi ada pertanyaan dari Malaysia Pak Dokter, mungkin perlu kita sampaikan dari Pak Saleh. Itu bertanya terkait dengan ini Pak Dokter. Ada kecelakaan, ini kecelakaan. Sebentar Pak Dokter, saya bacakan. Kecelakaan, kemudian lumpuh akibat kecelakaan dan tulang belakangnya patah. Apakah bisa kita aplikasikan dengan produk transdermal, Pak Dokter? Kemudian terakhir pertanyaan dari Pak Simpson, itu makanan yang tidak boleh, Pak, banyak yang senada. Jadi walaupun mungkin tidak bisa terjawab secara keseluruhan, tetapi overall itu sudah mengcover pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, dan sekaligus closing Pak Dokter untuk malam hari ini. Baik. Terima kasih. Kecelakaan kemudian terjadi fraktur atau terjadi patah tulang di tulang belakang, tidak serta-merta, apalagi pasti saya tidak tahu sudah berapa lama. Kalau masih memungkinkan baru, mungkin akan jauh berbeda. Pak Taufik, Pak Soleh di Malaysia, reposisi perbaikan fraktur atau patah tulang itu sudah punya SOP tersendiri. Sekali lagi, kalau ini tidak dilakukan atau kalau sudah terlambat sedemikian rupa, maka tingkat kesulitannya akan jauh lebih sulit. Karena kelumpuhannya bukan serta-merta akibat susunan saraf pusat di kepala dengan adanya stroke, tapi di perifer. Artinya
Artinya adalah memang di saraf yang keluar dari tulang belakangnya. Kalau ini masih tidak bisa diperbaiki proses posisi-posisinya, maka akan, kalau saya katakan, sulit sekali. Ya, artinya memang harus ada pendekatan dengan upaya yang medis. Tapi untuk sakitnya, untuk perbaikan yang lain, untuk sarafnya, untuk sensitivitas yang lainnya, pasti produk dari ultrasonic akan sangat membantu. Balik lagi ke seperti yang tadi, skoliosis hal yang sama. Posisi tulang tidak benar, ini sudah, kalau yang satu tidak benar, yang satu patah. Maka prosesnya akan sangat berbeda. Sekali lagi akan sangat berbeda. Jangan serta-merta menyatakan mampu dan tidak mampu. Mampu di satu sisi, tapi tidak mampu karena memang sudah secara anatomi, secara struktur sudah mengalami satu gangguan. Ini perlu dibalikin lagi ke struktur yang tepat. Untuk patahnya harus dirapihkan, tidak ada lagi penekanan terhadap saraf, dan itu medis tahu persis. Saya yakin di Malaysia pun akan sama pertimbangannya ke arah sana. Nah, kemudian Pak Simpson menanyakan mengenai kanker. Tadi saya sudah nyatakan, seluruh protein hewan itu disukai oleh sel kanker. Maka seluruh makanan berbasis hewan jangan pernah diberikan lagi kepada orang dengan kanker. Baik kanker hepar, kanker apalagi tadi berbicaranya, seluruh kanker tulang, kanker hepatoma atau kanker liver, kanker hati sama. Yang tidak boleh adalah protein hewani, makanan berbasis hewan, daging, ikan, telur, seluruhnya tidak boleh diberikan karena itu adalah makanan terlezat buat sel kanker. Pak Taufik, kita harus akhiri karena ini adalah waktu yang luar biasa. Tapi paling tidak teman-teman, karena udah lebih dari 800 peserta, diskusi silaturahmi seperti ini tidak akan pernah putus dan kita selalu akan ada bersama teman-teman semua. Jadi jangan bosan kalau Dr. Setio juga berbicaranya berulang-ulang. Jangan bosan juga ketika mendengarkan penjelasan berulang-ulang lagi, karena kita tidak akan pernah berhadapan dengan hal yang mungkin bisa dikatakan sederhana. Justru kita akan berhadapan dengan hal-hal yang sangat rumit, yang sangat sulit sekali. Jadi pertemuan demi pertemuan, demikian juga dengan nanti minggu depan, atau ketika ada offline. Teman-teman siapa saja nanti di tanggal 16 saya ada posisi di Lampung. Jadi silahkan kalau ada kesempatan datang ke tempat di acaranya di kota Lampung. Demikian juga dengan di kota-kota lain. Mudah-mudahan pertemuan demi pertemuan baik secara Zoom maupun secara offline di satu tempat itu akan memberikan jauh lebih mudah kita untuk bisa membantu atau memberikan bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Demikian Pak Taufik, saya kembalikan kepada forum, saya kembalikan kepada topik. Saya mohon maaf kalau terlalu berlebihan atau banyak sekali kekurangan-kekurangan yang seharusnya tidak saya lakukan. Demikian Pak Taufik, terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Setio, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan Zoom. Terima kasih Bapak Ibu atas semangat dan antusiasnya pada malam hari ini. Tadi saya lihat Pak Dokter menanyakan apakah Prof. Kintoko hadir. Nah mungkin beliau tadi mungkin belakangan masuk. Nah Pak Prof itu kurang sehat dan mohon izin malam ini tidak bisa hadir bersama kita. Tapi insya Allah beliau akan menjadwalkan, beliau akan hadir ke hadapan kita semua. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap mengundang lebih banyak lagi. Kita upayakan tembus sampai 1000 audiens Bapak Ibu semua. Karena tidak bisa saya sampaikan semuanya. Mohon ikhlasnya Bapak Ibu. Mudah-mudahan insya Allah lain waktu pertanyaan Bapak Ibu bisa disampaikan dan bisa dijawab oleh Pak Dokter. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Tetap sehat, semangat. Amin, amin, amin. Menjadi berkah untuk kita semua. Bapak Ibu terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Taufik, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun ada yang kurang pas dalam memandu acara ini. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Terima kasih dokter.